semuanya, kembali lagi bersama Suara Rekan. Biografi Profesor NU yang terlupakan, Kiai Muhammad Tholha Mansur. Mewakafkan hidup untuk umat. Mewakafkan hidup untuk umat. Pada awal-awal dekade 70-an, Tholha memulai mengadakan pengajian rutin di rumahnya atas masukan dan saran dari beberapa dosen muda di IAIN Sunan Kalijaga. Ia membuka pengajian kitab-kitab salaf klasik. Menurut pengakuan Abu Tauhid, salah seorang peserta pengajian di garasi rumahnya, dialah yang pertama kali meminta dilaksanakan pengajian. Ia menuturkan bahwa sepulang menemani pengajian di Maos Cilacap, di atas kereta api, ia mengusulkan kepada Tholha agar dia mau mengaji kitab-kitab yang belum pernah digaji di pesantren. Tholha pun menyanggupinya. Di garasi rumahnya di Komplek Kolombo nomor 21, dibukalah forum pengajian di antara beberapa dosen muda di IAIN Sunan Kalijaga yang saat itu mengaji kepada Tholha adalah Proco Dikoro, Abu Tauhid, dan Toha Abdurrahman. Sedangkan kitab-kitab yang dikaji diantaranya adalah Al-Um, Ihya Ulumuddin, Ar-Risalah, Riyadus Shalihin, dan Tadhib. Selain membuka pengajian untuk dosen-dosen muda IAIN setiap Senin sampai Jumat setelah sholat subuh, setiap sore Tholha juga membuka pengajian untuk mahasiswa, di mana salah satu pesertanya adalah Mak Hasin. Sekalipun Tholha bukan alumni pesantren, ia bisa mengejarkan kitab-kitab klasik berbahasa Arab tersebut dengan baik dan gamblang. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan hal ini. Sebagaimana dijelaskan di muka, latar belakang pendidikan Tholha adalah pendidikan umum. Sekalipun demikian, Tholha sangat membanggakan pendidikannya saat ia belajar di Madrasah Nahdlatul Wathon yang didirikan Kiai Nahrawi Thohir. Di madrasah ini, rupanya Tholha mendapatkan dasar-dasar ilmu agama yang kuat. Salah satunya yang berpengaruh di kemudian hari adalah ilmu tata bahasa Arab. Dengan ilmu nahwu, shorof, dan mantik yang sudah ia miliki, ia tinggal melanjutkan keilmuannya dengan mempelajari kitab-kitab klasik secara otodidak. Faktor berikutnya adalah keikutsertaan Tholha dalam pengajian-pengajian pasanan atau pengajian secara kilat dan singkat terhadap kitab kuning yang diselenggarakan selama bulan suci Ramadan. Di beberapa pesantren ternama, sebagaimana telah disebutkan, Tholha sempat ikut pasanan di pesantren Tebu Ireng dan pesantren Al-Hidayah Lasem. Ini juga memberikan bekal penting bagi penguasaan ilmu agamanya kelak di kemudian hari. Faktor yang lain adalah faktor psikologis. Setelah menyelesaikan gelar sarjana hukum di UGM, Tholha sowan kepada kakek mertuanya, yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Pada saat itu, Kiai Wahab Hasbullah juga seorang pokrol atau pengacara. Ia menyampaikan kepada Tholha, "Buat apa kalau hanya sekedar sarjana hukum? Aku sendiri tidak sekolah hukum pun bisa menjadi pengacara. Tetapi kebaliknya, mampukah kau menjadi seorang alim dalam penguasaan ilmu agama atau menjadi kiai tanpa harus belajar di pondok pesantren?" Mendengar tantangan Kiai Wahab Hasbullah tersebut, ada semangat yang membara dalam diri Tholha untuk membuktikan bahwa sekalipun ia bukan keluaran pesantren, ia mampu menguasai ilmu-ilmu agama, terutama kajian kitab-kitab klasik. Ada beberapa kejadian menarik sekaligus aneh yang pernah dialami oleh Tholha. Salah satu kejadian aneh itu diceritakan oleh Abu Tauhid, salah satu dosen yang pernah ngaji kepada Tholha. Ia menuturkan bahwa Tholha pernah berkisah tentang ketertarikan dan kekagumannya kepada Mbah Hasan Mangli, seorang ulama karismatik dari Magelang, dan merencanakan untuk sowan bersama para santrinya ke Magelang. Keesokan harinya, sebelum mereka berangkat ke Magelang, tiba-tiba ada seorang tamu yang datang mengetuk pintu.
Saat ditanya oleh Tolha, orang tersebut mengaku Hasan Mangli dari Magelang yang sengaja sowan ke kediaman Tolha di Komplek Kolombo nomor 21 Yogyakarta tersebut. Kejadian aneh lainnya disampaikan oleh Ali As'ad. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang, Tolha sangat senang dengan syair-syair burdah. Suatu ketika Tolha bersilaturahmi ke dalam Bahamid atau Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai wali. Ada peristiwa yang aneh. Ali As'ad yang saat itu menyertai Tolha menceritakan bahwa sebelum Tolha sampai di gerbang pintu dalam Bahamid, ia telah disambut oleh tuan rumah dengan bacaan-bacaan qasidah burdah. Padahal ia belum pernah bertemu dengan Bahamid. Seakan-akan Bahamid sudah tahu kalau tamunya adalah pecinta dan pengamal syair-syair burdah. Tolha yang suka gulai kambing dan kikil ini juga mengamalkan bacaan Maula ya Sol 3 kali dan Wal Habib sampai 1000. Amaliyah ini diistiqomahkan hingga akhir hayatnya. Kiai Bisri Mustafa, pengarang kitab tafsir Al-Ibris dan pendiri pondok pesantren Raudatut Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, kagum dan mengakui kealiman Tolha dengan membuat syair-syair pujian kepadanya. Kiai Bisri Mustafa sendiri yang menyerahkan langsung syair tersebut kepada Tolha di kediamannya, Komplek Kolombo nomor 21 Yogyakarta. Sebagaimana yang diceritakan Umroh Mahfudhoh, pada saat Kiai Bisri Mustafa hendak menyerahkan syairnya kepada Tolha, Kiai Bisri Mustafa sengaja tidak duduk di kursi. Sebaliknya, Kiai Bisri Mustafa menyerahkan sambil jongkok seperti posisi orang ruku. Saat diminta oleh Tolha untuk tidak melakukan dengan cara tersebut, Kiai Bisri Mustafa hanya tersenyum. Baru setelah penyerahan puisi tersebut, Kiai Bisri Mustafa duduk kembali seperti semula. Terjemahan syair Kiai Bisri Mustafa itu adalah sebagai berikut. Wahai Ibnu Mansur, selamat untukmu. Selamat atas keberuntungan yang kamu peroleh. Terimalah salam hormat dan ucapan selamat dariku. Salam dari orang yang mencintaimu. Hai Ibnu Mansur, engkaulah orangnya yang ketika aku memuji, semua orang akan ikut memuji. Dan jika aku mencaci, maka hanya aku yang mencaci. Di dunia ini aku tak pernah melihat seorang mulia, tekun, pintar, dan bijaksana sepertimu. Wahai Ibnu Mansur, kalau orang lain mumpuni satu ilmu, maka Tolha mumpuni 2 ilmu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bisri Mustafa 20 Ramadan 1394 Hijriah. Tolha juga sangat dekat dengan anak-anak muda dan juniornya. Rumahnya di Komplek Kolombo nomor 21 dijadikan markas bagi aktivis PMII Yogyakarta. Mereka curhat tentang banyak hal, baik persoalan pengetahuan umum dan agama, politik kampus, organisasi, hingga persoalan-persoalan pribadi. Tolha juga perhatian pada masalah asmara para juniornya. Menurut kenangan Yahya Umar, ia biasa menitipkan barang dagangannya berupa obat-obatan di rumah Tolha ketika ia menjadi tenaga pemasaran obat. Tolha sangat mendukung dan apresiatif terhadap generasi muda yang kreatif dan mandiri. Pribadi Tolha adalah sosok yang menyenangkan. Dalam ingatan sahabat, murid, dan keluarganya, ia sangat disiplin. Gaya berbicaranya selalu bersemangat sehingga meyakinkan lawan bicaranya. Kalimatnya pendek-pendek sehingga memaksa pendengarnya untuk percaya. Ia adalah sosok kiai tradisional pada umumnya, tetapi pada level tertentu ia sangat modern, namun tidak sampai
liberal. Hal ini disebabkan pergaulan kekiaiannya sangat kompleks. Tolha bisa bergaul dengan kiai-kiai sepuh pesantren, sementara di pihak lain juga ia bergaul dengan dunia akademik sehingga mendorongnya untuk berpikiran maju. Tolha adalah pribadi yang humoris. Saat menyampaikan mauidhah hasanah di beberapa pengajian umum, kiai yang hobi main catur ini tidak lupa menyampaikan jok-jok segarnya. Meskipun demikian, kesan serius dan ilmiahnya tak hilang. Ia juga tetap membawa kitab-kitab rujukan ke atas mimbar. Menurut Slamet Effendi Yusuf, Tolha merupakan sosok ayah, guru, sekaligus sahabat dalam berdiskusi. Ia sangat menghargai pemikiran-pemikiran kaum muda. Jika terjadi perbedaan pendapat, ia hanya bisa menyampaikan, "Bo, ya ojo ngono." Dikisahkan oleh Yahya Umar, karena posisinya sebagai anggota BPH, Tolha sering dijadikan bumper para aktivis PMII saat berdemonstrasi. Pernah pula beberapa di antaranya ditangkap dan dibawa ke Kodim. Tolha datang menjemput dan membebaskan mereka. Pada 1984, Tolha menerima tanah wakaf dari Hajah Rodiyah seluas 1000 meter persegi melalui Kiai Abbas, tokoh kiai setempat. Di atas tanah itu, pada 1985 mulai dibangun masjid yang sekarang menjadi Masjid Sunan Ampel. Akan tetapi sepeninggal Tolha, masjid tersebut dimanfaatkan oleh Kiai Abbas. Sejak saat itu sampai 1993, tempat tersebut didayagunakan oleh Kiai Abbas yang selanjutnya menjadi pesantren Sunan Ampel. Pada perkembangan berikutnya, atas saran istrinya, Umroh Mahfudhoh, anak-anak Tolha mendirikan pesantren yang dicita-citakan ayah mereka di atas tanah wakaf tersebut, yaitu pesantren As-Sunni Darussalam. Keluarga Tolha juga mendapatkan wakaf tanah seluas 245 meter persegi di desa setempat. Tanah tersebut selanjutnya dijadikan gedung Madrasah Diniyah As-Sunni Darussalam. Selain itu, Umroh Mahfudhoh juga membeli tanah seluas 1.800 meter persegi di sekitar tanah wakaf pada 1999. Gedung pesantren yang dicita-citakan Tolha mulai dibangun. Saat ini, pesantren yang berada di bawah Yayasan As-Sunni Darussalam Yogyakarta tersebut telah berdiri megah, dihuni oleh santri yang semuanya adalah mahasiswa di beberapa kampus di Yogyakarta.